yang hadir pada hari ini bersama kita, Kiai Haji Ismail LC Hafizahullah, dan yang saya banggakan anak-anak peserta didik para santriwati di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah. Para jemaah sekalian yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, bersyukur kita pada hari ini Allah masih memberi kesempatan untuk mengukir prestasi. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan apalagi di akhirat nanti, karena di akhirat yang di sisi Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal abadi. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjadi terjemah hidup Al-Quran. Ditanyakan kepada Ummul Mukminin, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq. Siapa istri Nabi yang paling dicintainya? Aisyah. Masya Allah. Ada yang bernama Aisyah di sini? Banyak. Berapa orang? Hah? Satu? Berapa orang, Ustaz? Lebih 20. Woi. Satu nama, satu orang dan tiga nama. Satu orang tiga nama. Maksudnya? Aisyah putri. Tak cukup dah, Syekh. 20 orang. 20 orang. Lebih 20. Masya Allah. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicintainya. Tapi berhutang boleh, Ustaz? Boleh berhutang, Ustaz? Coba hitung nanti. Nanti saya kirim sama Ustaz. Yes ya? InsyaAllah ta'ala. Menghargai Bunda Aisyah yang bernama Aisyah, InsyaAllah. Baik. Ya. Apalagi ibu saya juga namanya Aisyah rahimahullah ta'ala. Baik. Kaum muslimat, Aisyah istri yang paling disayangnya pasti karena Aisyah juga paling menyayang Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa dia paling disayang? Karena paling mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi cintanya kepadanya bukan sekedar cinta naluri, tapi adalah cinta syar'i. Karena istrinya di dunia dan di dunia dan di akhirat. Istri di dunia dan di akhirat. Pertanyaan lagi. Yang jawab angkat tangan. Cepat. Ya. Mana yang lebih cantik nanti di dunia, di surga? Istri kita di dunia atau bidadari? Terjadi khilaf. Tidak ada yang nunjuk ya, Syekh? Tidak ada yang nunjuk. Jangan jawab dulu. Istri kita yang masuk surga bersama kita jauh lebih cantik dari bidadari. Iya.
Makanya usahakan jadi bidadari di dunia ini bagi suami kita, sebab nanti di akhirat dia yang lebih cantik sehingga tidak perlu cemburu sama bidadari. Nah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya? Yang nanya siapa? Seorang ulama besar di Madinah, masuk satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, Urwah ibn Zubair ibnul Awwam al-Asadi. Pertanyaan lagi, apa hubungan Urwah ibn Zubair dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Yang tahu tunjuk tangan. Apa hubungan antara Urwah ibn Zubair ibnul Awwam dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ada hubungan keluarga? Apa hubungannya? Silakan. Apa hubungannya? Asma binti Abi Bakar. Iya, istri apa? Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Berarti Asma dengan Aisyah adik-beradik. Urwah anak Asma. Ahsanti barakallahu bina. Masya Allah. Masya Allah. Jadi keponakan Aisyah. Karena Zubair bin Awam suami Asma. Baik. Pertanyaan lagi. Urwah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Dia punya gelar yang viral dan terkenal. Apa gelarnya? Tak tahu? Sana jok saya. Masya Allah. Ayo, siapa gelarnya? Gelar Asma binti Abi Bakar. Enggak. Digelar dengan Zatun apa? Berkancing. Bertali pinggang dua, betul. Tapi bacaannya nitaqaini. Zatun nitaqaini. Itu wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fik. Karena di saat beliau mengantarkan makanan untuk ayah dan Nabi di Gua Thawr ketika hijrah, beliau sampai membelah ikat pinggangnya supaya untuk mengikat makanan tadi. Naam. Ahsanti. Pertanyaan satu lagi, Zubair bin Awam.
Dikenal dengan apa? Tidak ada? Apa istimewanya Zubair bin Awam? Silakan. Hawariyun Nabi SAW. Sahih? Naam, sahih. Dan salah satu dari iya 10 sahabat apa ini? Ahsanti, 10 sahabat yang jamin masuk surga. Ahsan. Naam. Masya Allah. Hayakallah. Taib. Sekarang gara-gara Urwah banyak pertanyaan ya. Urwah ibn Zubair bertanya kepada bibinya. Ulama bertanya ke ulama. Coba tengok bagaimana dia bertanya, ya khala, wahai bibiku. Bertanya dengan penuh adab, dengan penuh tawadhu, padahal dia juga orang berilmu. Kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Sebab dia sampai kepadanya bahwa yang terbaik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa akhlaknya paling baik? Baik kepada keluarganya, atau kepada orang tuanya, atau kepada masyarakatnya, bahkan kepada gurunya. Coba lihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia belajar kepada siapa gurunya Nabi? Siapa gurunya Nabi? Jibril. Masya Allah. Guru Nabi hanya satu, tapi jadi manusia paling alim, paling ulama, paling berilmu, walaupun gurunya hanya satu. Apa sebab? Karena gurunya bermutu. Lihat bagaimana Jibril alaihissalam ketika datang ke Nabi alaihissalam, ketika Jibril bertindak seolah-olah sebagai murid. Dalam hadis Jibril yang panjang tentang maratibuddin, tingkatan agama. Siapa yang hafal tingkatan agama? Ada berapa? Yang tahu? Tunjuk tangan. Yang tersebut dalam hadis Jibril. Maratibuddin, tingkatan agama. Satu, Al-Islam, mumtaz. Dua, di atasnya lagi Al-Iman, di atasnya lagi dah habislah 3. Nah, ahsanti, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiki. Nah, ketika Jibril datang, dia di situ seolah-olah jadi murid. Lihat, murid di depan guru, Jibril duduk bersimpuh. Karena itu sebaik-baik adab ketika berbicara dengan guru. Jangan seperti orang sekarang, guru di demonya, dosen di demo. Ada orang demo guru sekarang? Ini bahaya nih. Jadi guru, Jibril datang duduk bersimpuh.
Kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini kan Jibril datang dengan pakaian putih bersih, sah? Dengan rambut hitam legam. Dia tidak ada yang mengenalnya, tapi kok pakaiannya bersih. Biasa kalau musafir pakaiannya kusut, sah? Lalu dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti murid bertanya. Lepas itu dia letakkan tangan di atas dua paha dia sendiri, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sah? Kemudian akhbirni anil iman. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Nah, ketika Nabi alaihissalam bertanya tentang kiamat, Nabi tak punya ilmunya. Maka dia jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tak mungkin yang berditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Kalau dia tanya ke akhbirin amaratiyah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Gurunya juga ketika berdatang kepadanya dengan adab. Itulah hasilnya sehingga Nabi alaihissalam adabnya, akhlaknya terhadap gurunya dan terhadap muridnya, terhadap masyarakatnya adalah manusia terbaik. Oleh sebab itu Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Makanya tertariklah Urwah bertanya, macam mana ya khali, ya khalati, macam mana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Aisyah nak jelaskan satu persatu panjang daftarnya. Sah? Jelaskan satu-satu panjang daftarnya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau nak tahu akhlaknya Nabi, baca Al-Quran. Dan kalau nak seperti Nabi, terapkan Al-Quran. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam, di antara ciri khasnya, di antara ciri utamanya adalah kalau berbicara selalu berbicara dengan lemah lembut. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan marah, iya. Sekalipun dalam keadaan marah. Kalian ada enggak yang marah pun masih senyum? Sedang bahagia aja masih belalak mata. Nah, subhanallah. Nabi SAW walaupun sedang tidak suka, ucapannya tetap baik. Ditarik bajunya di belakang begini oleh orang Badui sampai merah leher Nabi alaihissalam. Di depan para sahabat yang merupakan murid-muridnya. Kalau dia marah, ya kalau dia tidak baik akhlaknya, apa yang dia lakukan? Kamu ni kurang ajar, gitu ya? Nggak tahu kamu siapa saya? Iya kan? Betul nggak? Coba dah Ustaz S ini misalnya ditarik oleh salah seorang dari luar, dari mana-mana, tiba-tiba ditariknya begini. Kira-kira apa sikap kita? Siap untuk membelanya dengan sampai titik nafas, titik darah penghabisan. Mereka juga sahabat, siap mereka membela Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam hanya membalik begini, Masya Allah, sambil tersenyum. Belum lagi Nabi bicara, orang itu bicara, "Ya Muhammad, atini mimma a'taqallah." Beri saya harta yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah, minta kasar-kasar pula.
Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa jawabannya? Apa jawabannya? Senyum. Nabi tersenyum karena hatinya bersih, nak menyimpan dendam, begitu hilang skalanya. Maka dia katakan, a'fuhu, beri dia haknya. Saiz, kalau sampai awak buat macam itu, jangan cita-cita mau dia lagi ya. Sang datang le elok dak ya boleh gitu. Iya, sang datang le elok je kadang dak boleh. Datang baik-baik aja kadang permintaan kita tak dikabulkan, sah? Betul? Ini enggak? Dia sudah menarik, Nabi tak beradab, tapi Nabi tetap menjaga adab, karena dia mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Inilah akhlak Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dilafazkan kecuali ada raqib. Kalau baik, sebelah kanan. Atid, kalau buruk, ni sebelah kiri yang mencatat. Sah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sah? Hai orang-orang bertakwa, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan qawlan sadida. Ma huwa al-qawlus sadid? Al-qawlul haq, al-qawlut tayyib, al-qawlul hasan. Jadi orang ahli Al-Quran itu lisannya Al-Quranul Karim, adabnya Al-Quranul Karim. Jangankan kepada guru, jangankan kepada orang tua, bahkan kepada orang yang menyakitinya sekalipun, kepada orang yang lebih rendah daripadanya sekalipun, orang yang tidak beradab kepadanya sekalipun, maka dia tetap menjaga adabnya. Karena apa? Ahlul Quran harus seperti Al-Quranul Karim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Masya Allah. Ada guru kami di Madinah, profesor doktor, tinggi tuh, tinggi, profesor doktor ahli fikih. Ayahnya tak sekolah tak tidak, ayahnya tak sekolah tak tidak, tapi subhanallah, sedang asyik-asyik kami bercakap, masuk ayahnya diam semua. Gimana tuh, bisa kalian? Datang ayah, datang emak, dah ini majlis milik ayah dan emak. Atau jangan-jangan kalian bilang, Mbak, ini enggak, jangan masuk sini ini. Ini majlis saya. Begitulah dia menjaga adab, karena dia tahu orang tua kita walaupun tak sekolah, orang tua kita walaupun bersalah, orang tua kita walaupun strata rendah, tapi harus di atas. Harus di atas. Ada yang lebih ajaib lagi, ikhwan, kaum akhwat, kaum muslimin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami kalau bulan puasa mesti minimal sekali itu gantian gitu ya, berbuka di rumah beliau. Suatu hari kita dah siap nih nak berbuka, lambat pula Syekh mendatangkan atau pembukaan tu, takjilnya. Masuk ayahnya orang Badui, memang Badui ya, bukan orang yang pendidikan, tapi Masya Allah istiqamah ibadahnya luar biasa. Dia sholat 5 waktu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Madinah, dan lebih sering jalan kaki daripada naik taksi atau naik mobil. Padahal rumahnya lumayan jauh dari sini sampai ke Masuk Kampa.
Iya. Awak dokeknya selangkah, hendaknya salat musajid. Beliau gitu, ayahnya itu. Kadang diantar sama cucunya atau sama anaknya, kadang dia jalan kaki aja. Di sini ke Kampah berapa jam itu? Setengah jam ada jalan. Ada ya? Atau lebih lah dari situ, lebih. Mungkin sekitar 4 kilo. 4 kilo sini jauh. Nah itulah. Jadi kaum muslimat. Jadi ketika anaknya lambat mendurunkan pembukaan, Masya Allah, profesor kena rotan sama ayahnya. Dirotan sama ayah profesor tuh, padahal sudah umurnya di atas 60 profesor ini. Nah, kira-kira gimana di depan mahasiswanya? Saya membayangkan ketika menengok itu, tidak berubah wajahnya, tidak ada dia marah-marah sama ayahnya, tidak ada dia sorakin ayahnya di depan, padahal kami siap untuk membelanya sampai titik darah. Bela guru kita dibegitukan, tidak, ini ayahnya, ini ayahnya tidak berubah, justru dia seperti kanak-kanak yang dimarahi oleh orang tuanya. Allahu Akbar. Saya yakin dia dulu, ayahnya ini dulu, saya yakin ayahnya dulu mungkin dengan ayahnya dulu juga berbakti dan taat seperti itu, sehingga diberikan anak yang berbakti seperti ini. Dimarahin di rotan, tak profesor di rotan. Pernah kalian nengok profesor di rotan ayahnya? Hah? Anak sekarang masih makan minum ditanggung orang tuanya, dikasih nasihat sudah melawan ngomong katanya di belakang. Iya tak? Man, pergi ambil air gitu. Nanti ambil juga air tapi ngomong. Tahu ngomong? Ngomel tidak jelas mulutnya. Tapi ini profesor dirotan sama ayahnya, dia segera laksanakan apa diperintahkan ayahnya. Ini khuluquhu Quran. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena dia paham Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian katakan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Kalian hafal Al-Quran, kalian baca tafsir Al-Quran, kalian pahami hukum-hukum Al-Quran, tapi mana amalnya? Sah? Betul? Ada seorang pejabat, profesor juga, ahli Al-Quran, ahli hadis, tapi kerjanya mempersulit orang. Lalu dinasihati dengan ayat-ayat dan Al-Quran hadis, dia bilang, anu lahir ini orang lapal tunyinya. Belum nenekmu lahir saya sudah hafal ayat dan hadis itu. Subhanallah. Ini sombong kan? Sombong kan? Ya Syekh katanya, saya tidak butuh hafalan Syekh, tapi saya butuh penerapan amal Syekh. Sebab apa? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat dan besar kutukannya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Lihat Musa, Harun diutus Allah menghadapi siapa? Menghadapi siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Manusia paling soleh. Manusia paling durhaka di dunia ini. Kalau ada orang kafir paling durhaka disebut Fir'aunnya umat ini. Siapa manusia paling durhaka ketika Nabi berdakwah? Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal digelar dengan Fir'aunu hazil ummah, Fir'aunnya umat ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Apa katanya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdakwah kepada Fir'aun. Tapi ingat, orangnya tagha. Apa makna tagha?
Hah? Orang durhaka sekali melampaui batas. Taib. Lalu apa kata Allah SWT? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah. Orang sedurjana itu kita hadapi dengan qaulan layyina. Masa kadang-kadang orang tua kita, sahabat kita, guru kita salah sedikit, masa kita ucapkan perkataan yang tidak lembut. Bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Bertentangan tidak dengan Al-Quran? Bertentangan. Al-Quran suruh menghadapi orang durjana dengan qaulan layyina, tapi kita menghadapi orang-orang salih salihah dengan perkataan yang tidak layyina. Jelas? 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 Ya kalau udah jelas kita tutup aja lah. Kita dengarkan azan dulu ya. 6. No sé. Bismillah. Sallallahu. Sallallahu. La hawla. Syekh, komen ini sama. Taib, akhwati billah, anak-anak yang saya muliakan, yang saya cintai. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai sudah jelas, ha? Berarti tidak jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau para akhwat dirahmati Allah, sekarang kita hamalatul Quran, para pembaca, para penghafal.
Dan kita ini Allah berikan kelebihan menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ta'allamul Qur'an itu kalimatnya takalluf, berat. Karena yang kita ta'allumul Quran bukan sekedar belajar membacanya, bukan sekedar memahaminya, tapi yang lebih berat adalah mengamalkannya. Makanya orang yang mengamalkan Al-Quran lebih baik daripada mereka yang banyak membaca Al-Quran. Orang yang mengamalkan lebih banyak daripada yang membaca lebih banyak. Sebagaimana orang yang mentadabburi Al-Quran atau baca Al-Quran dengan tadabbur lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran banyak khatam tanpa tadabbur. Dan orang yang baca Al-Quran dengan tadabbur dan diamalkan lebih baik daripada mereka yang tidak mengamalkan. Bahkan kita tancap rubba qara'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Bisa saja Al-Quran kita baca tapi setiap membacanya kita dilaknat. Maka oleh sebab itu, maka seperti kata Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i, dia mengatakan bila seseorang sudah mengkhatam Al-Quran, maksudnya mengkhatam Al-Quran, menghafalkannya, yang bagi ayaj'al Al-Qur'ana rabi'a qalbi, hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi. Rabi' itu musim semi. Musim semi itu musim bunga, musim buah. Udara normal, tidak panas, tidak dingin. Tidak panas, tidak dingin. Sederhana, sah? Kita suka yang seperti itu kan? Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Makanya salah satu dari orang yang patut dapat penghormatan di dunia dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad jayyid, bahwasanya ada 3 yang termasuk kalau kita agungkan, termasuk mengagungkan Allah. Ijladu zi syaibatil muslim, orang yang lebih tua, ya, orang Islam yang sudah lama hidupnya. Yang kedua adalah hamilul Quran ghairil ghali fihi walal jafi anhu, yang membawa Al-Quran tidak ghulu dan tidak pula acuh. Jelas? Jadi tidak boleh ghulu. Apa makna ghulu? Sebagian ulama mengatakan ghulu itu tidak boleh, yaitu menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu tidak dibolehkan. Paling cepat sekali 3 hari khatam, dan paling lambat sekali 40 hari. Paling cepat sekali 3 hari. Makanya kalau ada yang mengkhatam kadang dalam 2 hari dan sebagainya, para ulama menyebutkan itu boleh tapi makruh. Sebab Nabi ketika dinasihati Abdullah bin Amr bin As mengatakan minta dia khatam setiap hari, kata Nabi tidak boleh, hanya boleh 3 sekali dalam 3 hari. Jadi tidak boleh ghulu dan tidak pula tidak acuh. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wa zis sultanil muqsit, yaitu pemimpin yang adil. Ini yang termasuk memuliakan Allah. Kalau yang 3 ini kita muliakan, Masya Allah, kita tidak apa-apa, tidak orang tua dan tidak pula seorang pemimpin, tapi dimuliakan dengan Al-Quran. Gimana? Yang mengamalkannya dan yang mengajarkannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Sehingga dengan demikian jadilah kita nanti yang lebih istimewa lagi. Seperti riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad hasan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah keluarga Allah dan orang dekatnya. Ini idhafatu tasyrif, yaitu kita dimuliakan dengan disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau?
maka ta'addabna bil Qur'anil Karim. Jadi kalau Al-Quran sebagai musim semi hati kita, artinya masa-masa indah ketika bersamaan Quran, khususnya Ramadan yang sudah dekat ini, karena dia adalah syahrul Quran. Ya'muru ma khariba min qalbi, setiap hati yang rusak kembali dibangun dengan Al-Quran. Mungkin rusak karena riba, maka baca ayat tentang riba, sehat dia. Rusak mungkin karena syubhat, lalu kita baca ayat yang menghilangkan syubhat, sembuh dia. Mungkin karena maksiat, lalu kita baca ayat-ayat, sehat dia. Jelas? Maka Al-Quran adalah yang memperbaiki kembali sudut-sudut hati kita yang mungkin rusak oleh berbagai dosa dan maksiat kita. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yata'addaba bi adabil Quran, dan beradab dengan adab Al-Quran. Tadi menghadapi Fir'aun perkataan lemah lembut. Makanya ketika Harun Ar-Rasyid ketika sedang tawaf di Ka'bah, ada seseorang mengatakan, ya Amirul Mukminin, inni ansahuk, saya ingin menasihati kamu, wa usaddid alaik, tapi ingat saya akan berkata keras kepadamu. Katanya, kamu bukan lebih baik dari Musa, dan saya bukan lebih buruk dari Fir'aun. Kamu bukan lebih baik daripada Musa, dan saya bukan lebih buruk dari Fir'aun. Pada Allah katakan, faqula lahu qawlan layyina. Lalu kamu nak berkata keras dengan kepada saya, padahal dekat Ka'bah pula, sedang tawaf. Kalau gitu saya tidak terima. Kalau menasihati, sampaikan dengan kata yang baik. Jelas? Jelas? Apalagi kepada orang-orang yang harus kita hormati, guru-guru kita. Jangan sampai mereka tersakiti hati. Nanti terbawa sampai mati. Berurusan di akhirat nanti. Akhirnya nanti kita masuk neraka yang ditakuti. Oleh sebab itu, dari sekarang beradablah dengan adab Al-Quran, supaya Al-Quran itu tidak mengutuk kita, tidak melanat kita. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga Ramadan yang sudah di depan mata membawa harapan besar bagi kita untuk menangguk pahala sebanyak-banyaknya dan menghapuskan dosa sebersih-bersihnya. Bersih hati kita kepada Allah dengan tauhid, bersih hati kita kepada hamba-hamba Allah dengan sifat pemaaf, sifat saling merelakan, sehingga tidak ada kesat-kesat lagi, tidak ada dendam kesumat dalam hati, sehingga datang Ramadan hati kita tinggal mengisi dengan iman, mengisi dengan keyakinan, mengisi dengan ketakwaan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan senang dan selamat. Sampai jumpa di waktu yang lain. Sedikit banyak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.